Bagi kalian yang masih mempunyai uang kuno jumlah banyak mau dijual, boleh infokan ke kami, nanti kita beli. Kita beli sebanyak-banyaknya. Untuk harga kita mengikuti kondisi ya. Ada harga, ada kondisi, ada harga. Seperti itu, jadi jualah dengan harga yang sesuai pasaran. Kalau kalian menjual terlalu tinggi, nanti tidak dibeli dan juga nanti tidak akan laku ya. Semahal-mahalnya uang kuno tahun 90-an seperti ini, tetap lebih menarik uang kuno seri seperti ini. Halo, kembali lagi bersama kolektor uang kuno ya. Kalian punya yang mana ini di antara uang kuno yang sudah saya siapkan ini? Uang kuno ini kalian punya tidak? Seri 10 rupiah, seri Pak Soekarno. Tahunnya 1960. Kira-kira berapa harga uang kuno ini ya? Atau uang kuno seri penjala ikan. Ini uang kuno tahun 1975, lebih muda dari tahun 60 ya, yang seri Pak Soekarno tadi. Ini juga kira-kira berapa harganya? Atau kalian punya uang kuno yang lebih tua dari tadi ya, yaitu tahun 1964, seri pekerja. Kira-kira juga berapa harganya? Atau kalian punya uang kuno tahun 1956, lebih muda, lebih tua ya, lebih tua dari yang tadi. Atau kalian punya uang seri ini 1987. Ini mulai muda ya, tahun 80-an. Atau kalian punya uang kuno tahun 1992 seperti ini. Atau kalian punya yang ini tahun 1999, seri WR Supratman. Atau punya ini tahun 1998. Atau punya ini nih, perahu pinisi dan juga 500 orang hutan. Nah, pasti kalian tidak paham mengenai harga uang kuno ini, maka kita akan menjelaskan ya. Soalnya masih banyak sekali orang-orang yang menawarkan foto, yang mohon maaf ya, menawarkan uang kuno seperti ini ke kami. Tetapi beliau mintanya harga terlalu tinggi ya. Nah, hari ini saya dikasih kesempatan untuk menginformasikan harga uang kuno ini di tahun 2025 ya. Soalnya kalau kalian tidak menyimak, tidak menonton video saya, nanti kalian tidak akan tahu mengenai harga uang kuno ini ya. Oke, kita bahas yang paling kita sering jumpa, paling sering kita temukan ya, yaitu seri pinisi lah ini, karena memang tahunnya paling muda. Ya, ini adalah uang kuno pecahan 100 rupiah seri perahu pinisi tahun 1992. Kalau kita pegang uang ini pasti kalian tidak asing ya, karena uang ini bisa menjadi salah satu faktor kita mengingat masa-masa dulu ya, masa-masa dulu yang pernah kita gunakan
untuk alat transaksi. Kalau zaman dahulu tahun 90-an mungkin uang Rp100 sudah bisa dikatakan uang yang nominalnya cukup besar, karena saya sendiri pernah jajan menggunakan uang pecahan kecil lagi ya, pecahan Rp25, pecahan Rp50, itu berbentuk koin ya. Nah, kalau pecahan Rp100, kalau sekarang dinominalkan mungkin sekitar angka 1.000, Rp5.000 ya. Kalau tahun dulu bisa dapat beberapa makanan ringan atau jajan ya. Nah, untuk seri ini banyak yang tidak tahu harganya. Nah, pasarannya masih murah bosku ya. Pasarannya cuma di angka 1.000 sampai 10.000 untuk kondisi bekas sampai kondisi baru. Belum semahal yang dikontenkan orang-orang ya, belum semahal dan seviral yang dikontenkan. Kalau ada yang bilang laku dengan harga fantastis, jangan percaya, itu hanya konten. Konten tetaplah konten, dia belum tentu membeli, belum tentu mencari, apalagi siap membeli dengan harga yang tidak masuk akal. Pasarannya 1.000 sampai 10.000, jadi tidak akan mungkin ada yang membeli dengan harga yang sampai ratusan juta, karena itu jelas tidak masuk akal ya. Yang ini juga sama ya, yang ini juga sama, diberitakan katanya bisa laku mahal. Bisa laku mahal sampai 100 juta. Tidak masuk akal sekali. Nah, kalau kalian percaya ya, kalau saya menjual uang kuno ini, kondisi bekas sampai kondisi baru, paling cuma di harga 1.000 sampai 20.000 saja. Belum sampai mencapai 100.000, apalagi ratusan juta. Mau jual kemana ya? Mau jual cuma 20.000 saja kesusahan, apalagi jual ratusan juta. Nanti yang ada saya dibully sama kawan-kawan saya. Karena kalau saya posting harga terlalu tinggi, biasanya kawan-kawan saya akan ngecek, akan muncul, akan maki-maki ya. Dikiranya saya kurang tidur atau sedang berhalusinasi. Nah, banyak sekali memang konten yang seliweran memberitakan seri-seri seperti ini, katanya mau dibeli, katanya dicari. Itu sebenarnya sangat merusak citra uang kuno ya, karena memang uang-uang seperti ini itu bukan kriteria yang dicari kolektor, bukan kriteria yang diburu, apalagi bernilai tinggi. Uang seperti ini biasanya kalau orang-orang menjual, kondisinya itu masih segel, masih 100 lembar ya. Jadi bukan uang yang lembaran seperti ini. Karena kalau saya biasanya berdagang, kita dibikin ecer untuk koleksi semata. Jadi target saya kadang edukasi sambil menjual. Nah, tadi yang seri ini ya yang sudah saya jelaskan, harganya sama ini. Lanjut pecahan yang ini dulu dah, pecahan 10.000 ya. Emisi tahun 1990-an emang terkenal dengan emisi yang harga jualnya lemes alias harga jualnya murah. Ya, salah satu faktor memang karena dicetaknya uang ini jumlahnya cukup banyak dan juga masa edarnya cukup lama ya, menjadikan uang tahun 90-an memang harga jualnya paling lemes. Tetapi untuk harga memang lemas, tetapi peminatnya banyak bos. Karena apa? Banyak orang yang masih mengingat masa-masa dulu, alias nostalgia lah. Kalau zaman dulu kan masih kenangannya, masih ingat yang bagus-bagus ya, tentang suasana di pedesaan yang asli dan lain sebagainya ya. Mungkin sebagai orang ingin kembali mengkoleksi hanya untuk mengingat masa lalu saja. Jadi bukan karena untuk dijual, untuk koleksi saja ya. Jadi walaupun harganya masih murah, tetapi peminatnya cukup banyak bos. Jadi uang tahun 90-an tetap disarankan untuk dikoleksi ya. Karena kalau kita
menekuni uang kuno kalau tidak ada uang yang belum terkoleksi, kadang rasanya kurang lengkap. Nah, untuk harganya sendiri ya, harganya masih murah, pasaran cuma di angka 5.000 sampai 100.000 untuk satu lembarnya. Jadi belum sampai ratusan juta, apalagi bisa ditukar mobil, itu jelas tidak masuk akal berita yang diberedarkan ya. Ya, doakan saja konten-konten yang memberitakan berita aneh-aneh segera cepat ketemu sama pemilik alias ketemu sama pencipta ya. Lanjut pecahan 20.000 seri Ki Hajar Dewantoro tahun 1998. Ini sama, harganya juga masih murah, paling per lembar cuma kondisi bekas sampai baru ya. Itu di angka 5.000 sampai 100.000 kalian sudah bisa mendapatkan kondisi baru. Terkecuali kalau nomor seri cantik. Nah, kalau nomor seri cantik kita harus ngerogoh kocek yang cukup dalam ya Pak, bisa mencapai ratusan ribu, bahkan satu lembarnya bisa mencapai 1 juta. Lanjut ke pecahan 50.000 seri WR Supratman tahun 1999. Ini kalau dijual sekarang kondisi bekas sampai kondisi baru bisa tembus di angka 10 sampai 100. Bisa lebih jika kondisinya baru, apalagi bernomor seri cantik. Bisa tembus di angka 200 sampai 1 juta. Kita benar-benar real membeli kalau kalian punya sesuai kriteria yang saya cari ya. Nah, jika kalian punya yang seri-seri seperti ini, lalu yang seri seperti ini kira-kira berapa ya? Soalnya ini lebih tua dari yang tadi. Tahun 1987 ya, ini jelas lebih tua. Kira-kira berapa ya? Ternyata harganya masih murah juga bos, apalagi kalau kondisi bekas seperti ini. Kondisi bekas sampai kondisi baru bisa terjual dengan harga 5.000 sampai 50.000 kondisinya seperti ini. Kalau kondisi baru bisa tembus di angka 100.000 ya. Harganya masih murah ya. Atau yang seri ini, seri suku bangsa tahun 1956. Ini juga termasuk sudah tua, tetapi harganya masih murah. Belum mencapai jutaan, harganya masih di angka ribuan. Kalau kalian percaya ya. Harganya masih murah. Nah, lantas untuk harga-harga ini kira-kira berapa ya? Ini soalnya kalian pasti tidak punya atau bahkan kalian belum pernah lihat ya. Uang kuno seri pekerja tahun 1964. Kalau dilihat tahun memang cukup tua dan bisa dikatakan uang kuno ya. Nah, kalian pasti tidak punya, maka jika kalian punya atau pernah melihat, saya kasih tahu harganya biar kalian paham. Untuk harga ini, kondisi bekas sampai kondisi baru pasaran cuma di angka 2.000 sampai kondisi crash itu di angka 150, bisa lebih jika bernomor seri cantik. Harganya juga bisa turun jika kondisinya parah atau rusak. Ini tahun 64 ya bos, harganya masih murah dibanding seri-seri seperti ini. Jadi kalau kalian punya seri-seri seperti ini jangan berharap bisa laku mahal ya. Nah, yang dicari kolektor seri-seri seperti ini nih, kalau kalian punya, jumlahnya banyak, pasti akan laku, akan dicari dan dibeli langsung oleh kolektor. Apalagi kalau kalian punya 100 lembar kondisi urut, pasti langsung diambil ke lokasi sama kolektor. Mau lokasi di Jogja, mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Samarinda atau di kota-kota lainnya ya. Jika kalau kalian punya uang kuno seri seperti ini, jumlahnya 100 lembar,
full urut itu pasti kalian akan diburu, akan dibeli langsung oleh kolektor langsung ke lokasi kalian. Itu jelas ya. Atau kalian punya seri seperti ini juga sama ya. Kalau kondisinya urut full 100 lembar pasti kalian auto diburu dan dicari oleh kolektor ya. Diburu bukan menjadi buronan ya, tetapi Anda akan dicari untuk dibeli barang kalian ya. Nah, walaupun uang ini dicari dan diburu oleh kolektor, tetapi ya harganya masih tergolong biasa. Kondisi bekas sampai kondisi baru sekarang harganya di angka 20.000 sampai 250, bisa naik mencapai 1 juta jika kondisinya crash. Kalau ada lipatan, kalau ada staples, kalau ada lubang dan lain sebagainya, itu nanti masuknya bekas dan harga bekas tetap harganya di bawah 1 juta. Maka kalian yang masih mempunyai uang-uang kuno seperti ini diwajibkan untuk mengkoleksi dengan cara yang benar, yaitu dimasukkan plastik seperti ini supaya nanti barangnya tidak rusak, terkena air atau terkena panas ya. Begitupun juga seri seperti ini ya. Walaupun dicari dan dibeli oleh kolektor tetapi harganya masih tergolong murah, pasaran cuma di angka 20 sampai 500.000 harga untuk satu lembarnya ya bos. Jadi yang seri-seri seperti ini yang jauh lebih mudah dan jauh-jauh di atas segala-galanya, jangan pernah berharap bisa laku mahal karena seri-seri seperti ini masih mudah dibanding yang seri-seri seperti ini. Mungkin kalian belum pernah lihat, mungkin juga kalian belum pernah pegang ya. Nah, itu yang bisa disampaikan sama kami. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe agar kita bisa kasih edukasi seputar dunia uang kuno. Bagi kalian yang masih mempunyai uang-uang kuno jumlah banyak mau dijual bisa ditawarkan ke kami. Nanti kita akan beli jika kalian memang punya banyak, sudah foto dikirim ke WA saya. Nanti kita beli. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah support kami. Selamat siang.